Oke, salam guys, salam buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan hatimu baik, keadaanmu baik, dan kerohanianmu juga baik. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah statement buat teman-teman. Statement saya begini: kita masuk surga bukan karena perbuatan baik, bukan pula karena ibadah kita, tetapi kita masuk surga karena Tuhan baik, karena Tuhan sayang dengan kita. Mungkin dalam hati teman-teman berkata, wih kok gitu? Berarti kita nggak perlu baik dong, nggak perlu beribadah dong. Bukan seperti itu maksud saya teman-teman. Maksud saya adalah ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah, perbuatan baik kita itu, ibadah kita itu tidaklah cukup untuk membayar tiket kita masuk surga. Bayangkan ibadah teman-teman, kira-kira teman-teman berapa umurnya nih sekarang? Katakanlah 30, ya kan? Umurnya berapa persen di dalam 30 tahun itu teman-teman beribadah? Coba. Ada 10%? Saya kira 10% itu udah hebat sekali. Ya, berartinya 3 tahun. 3 tahun ibadah teman-teman. Tidurnya entah berapa tahun. Karena tidur itu jauh lebih banyak ya teman-teman dalam keseharian kita. Mungkin ada yang tidur 8 jam, 9 jam, bahkan ada yang sampai 15 jam mungkin tidur dalam sehari. Jadi persentase tidur setiap manusia itu jauh lebih besar dibandingkan ibadahnya. Nah, katakanlah 10% dari umur teman-teman yang 30 tahun sekarang, artinya 3 tahun. 3 tahun teman-teman beribadah dan dihadiahi surga yang begitu dahsyat, luar biasa, ajaib, damai sejahtera, hati begitu senang. Wow, apa yang tidak pernah kita pikirkan pun tersedia di dalam surga dan dihadiahkan Tuhan buat kita. Nah, pastinya itu tidak seimbang ya teman-teman. Ibadah kita 3 tahun dihadiahi dengan surga abadi kekal selama-lamanya, itu nggak seimbang teman-teman. Artinya, makanya saya katakan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ibadah kita masuk surga teman-teman. Nah, itu maksud saya. Jadi karena memang Tuhan itu baik, itu intinya. Jadi walaupun ibadah kita cuma 3 tahun, dihadiahi dengan surga yang begitu dahsyat selamanya. Wow, itu maksud saya teman-teman. Tetapi ada banyak teman-teman di luar sana berprinsip, aku harus beribadah supaya masuk surga, aku harus beribadah supaya dapat berkat. Ya, nggak apa-apa. Saya katakan itu nggak apa-apa. Sebagai pemula itu nggak apa-apa, itu nggak salah. Tetapi saya katakan di sini teman-teman, nggak salah itu bukan berarti benar ya teman-teman ya. Nggak salah itu sebagai pemula nggak salah. Pakai prinsip aku ibadah supaya masuk surga, nggak salah. Tetapi ketika kita semakin bertumbuh, semakin kenal dengan Tuhan, pasti beda lagi dong ya. Pasti beda lagi. Yang harusnya kita beribadah supaya masuk surga, enggak lagi. Dan naik level. Gitu teman-teman. Naik level lagi prinsipnya teman-teman. Tetapi kita beribadah karena sayang dengan Tuhan. Kenapa kita sayang dengan Tuhan? Karena Dia telah lebih dulu sayang dengan kita teman-teman, sehingga kita beribadah. Wah, Tuhan itu sayang sama aku maulah dekat dengan Dia, aku maulah lebih intim lagi dengan Dia, aku maulah kenal dengan Dia, aku maulah memuji Dia. Saya katakan di sini teman-teman, pujian-pujian itu sebenarnya itu bukan karena Tuhan suka dipuji. Cuma melalui pujian-pujian itu kita belajar jujur dengan hati kita.
contohnya nih, seseorang berbuat sesuatu yang luar biasa, yang hebat kita lihat, ya kita harus jujur dengan hati kita. Kita ungkapkan bahwa kita tidak mampu dan dia hebat. Nah, begitu pula dengan Tuhan itu, teman-teman. Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Nah, kita puji, kita katakan hebat, kita katakan baik, itu bukan karena Tuhan suka dipuji, tetapi karena kita perlu jujur dengan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengakui bahwasanya Tuhan itu memang baik. Karena kita sadar, teman-teman, sadar betul bahwa segala sesuatu ini, bahkan hidup kita, mata kita, otak kita, tidak bisa kita buat sendiri tanpa Tuhan. Nah, begitulah baiknya Tuhan itu. Bahkan kita dikasih kehidupan itu bukan karena kita menyembah Dia dulu, karena kita baik dulu baru dikasih. Enggak, itu dikasih gratis, tanpa perbuatan baik, tanpa harus beribadah dulu, dikasih gratis itu, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti maksud dari statement yang saya katakan tadi, bahwasanya kita masuk surga bukan karena perbuatan baik, bukan pula karena ibadah kita, tapi karena Tuhan telah lebih dulu baik pada kita, lalu kita menyadari kebaikan Tuhan sehingga kita mengungkapkan pujian-pujian, kita menyadari dahsyatnya Tuhan yang di langit, di bumi, bahkan di dalam kehidupan kita selalu ada pertolongan. Kita akui, kita puji, kita jujur dengan hati kita, lalu kita datang, lalu kita mau selalu berhubungan dengan Tuhan intim melalui doa, pujian, dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga terjadilah sesuatu hubungan intim antara Tuhan dengan kita. Karena Tuhan sayang dengan kita, lalu kita menyadari, kita datang dan kita pun menjadi sayang kepada Tuhan. Kemudian Tuhan lebih sayang lagi, kemudian kita semakin sayang dan Tuhan semakin sayang. Semakin Tuhan sayang, semakin kita menyadari sehingga kita semakin sayang, dan semakin kita menyadari sisi sayang Tuhan sehingga Tuhan semakin lagi sayang kepada kita, dan semakin sayang pula kita kepada Tuhan, dan Tuhan semakin sayang kepada kita. Nah, itulah yang dikatakan dalam Alkitab atau hamba-hamba Tuhan, grace to grace, dari anugerah kepada anugerah dan terus anugerah. Artinya sayang dimulai dari kasih sayang Tuhan, kita sadari, responi, lalu sayangnya terus mengalir dalam hidup kita, sehingga apapun itu termasuk surga, maka bisa Tuhan memberikan kepada kita. Gitu ya, teman-teman, maksud dari statement saya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan malam hari ini, dan kebetulan nih saya tiduran menyampaikannya. Saya minta maaf ya teman-teman, karena ini bukan juga sebuah ibadah formal ataupun sebuah ibadah apalah itu. Yang intinya saya cuma belajar memperkatakan firman Tuhan. Sekalipun waktu baring-baring, ya saya mau memperkatakan firman Tuhan juga. Itu aja sih, bukan niat saya bermalas-malas atau saya tidak hormat dengan firman Tuhan, tidak ya. Saya cuma lagi belajar memperkatakan firman Tuhan, sekalipun lagi baring, sekalipun lagi ngapain. Oke teman-teman, harap dimaklumin, dan saya minta maaf kalau seandainya video saya ini bermakna dan memberkati teman-teman. Jangan lupa dukung like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.